Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dialog Dewan bersama saya Titi Sekar. Seperti biasa disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTIA FM dari Hits tanpa henti dan dirilai oleh Radio Konco Tani AM. Dan seperti biasa dua orang narasumber hadir di podcast Dialog Dewan kali ini. Yang pertama adalah Ibu Haja Sumaryatin SOS MA. Beliau adalah Ketua Pansus pembahas Raperda tentang penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi dan juga anggota Dewan dari fraksi PKS Dapil 3, Wakil Ketua Bapemperda, anggota Komisi C dan juga Sekretaris Kaukus Perempuan Parlemen. Halo Bu Atin, apa kabar? Halo Mbak Titi, sehat? Alhamdulillah. Ibu masih segar bugar siang kali ini. Walaupun batuk. Ya, walaupun sebenarnya Bu Kurang Atin tadi sawalan. sudah ini apa namanya, aduh tenggorokannya sudah mulai bermasalah, kayaknya kebanyakan ini ya Bu ya, panggilan ya Bu ya. Harus banyak berinteraksi sehingga menggunakan suaranya dengan maksimal tapi tetap saja menyuarakan suara rakyat. Begitu ya Bu Atin ya. Siap. Oke, dan yang kedua adalah Ketua Tim Kerja Pengendalian Telekomunikasi Bapak Agus Hermawan Eskom. Halo Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat Baik siang. ya, Mbak Titi. ini adalah saingannya Avatar ya. Kalau Avatar kan pengendali air, tanah. Kalau Pak Agus ini adalah pengendali telekomunikasi ya yang ada di Kabupaten Sleman. Oke, dan kalau sudah berbicara tadi clue-cluenya sudah banyak ya. Ini adalah Bu Atin, ini adalah Ketua Pansus pembahas Raperda tentang penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi. Berarti bahasan kita nggak jauh-jauh dari itu ya. Kita membahas mengenai Raperda tentang penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi informasi di Indonesia masif sekali, termasuk di Sleman ya Bu Atin ya. Itu kita termasuk kena ya, namanya juga Indonesia. Kalau nggak ngehits ya, tidak mengupdate informasi dan juga teknologi, kita bakal ketinggalan arus. Ini juga yang akan kita bahas di siang kali ini karena tiba-tiba nih, sebenarnya sudah ada perda Bu mengenai hal ini, tapi tiba-tiba Perda lama. ada nih harus ada pembaruan. Iya betul. Jadi Seperti apa? dulu di Perda sebelumnya itu lebih banyak ke menara seluler ya, Mas Oke. Agus ya. Jadi di Perda 7 tahun 2015 dan Perda 6 tahun 2018 itu tentang menara telekomunikasi. Jadi kalau yang Perda lama itu memang bisa mengatur di zamannya. Oke. Karena ketika itu yang masih tren adalah menara telekomunikasi. Nah, kemudian sekarang karena perkembangan telekomunikasi itu salah satu industri yang paling cepat ya. Ya. Makanya butuh pengendali seperti Pak Agus tadi. Karena sangat cepatnya teknologi ini gitu. Di tahun 2020, 2021 ketika kita mengalami pandemi Covid, itu justru adalah saat ketika telekomunikasi kita itu meningkat dengan sangat Ya. cepat. Betul. Mungkin dulu Mbak Titi nggak biasa ya nge-zoom. Iya, benar banget Mas Bu. Agus juga nggak biasa Bahkan mungkin nggak diinstal ya Bu ya. Iya, nggak ada apa tuh Zoom itu gitu. Terus yang lain-lain lah apa Google Meet, Iya. apalagi yang macam-macam. Terus kemudian waktu itu juga kita di RPJMD yang lama Sleman itu kan salah satunya adalah membangun infrastruktur fiber optik ya Mas Agus di hampir semua 1212 pedukuhan. Oke. Yang itu merupakan kebijakan bupati wakil bupati yang sebelumnya sebagai bagian dari akses masyarakat terhadap teknologi. Tetapi dalam perkembangannya memang namanya teknologi itu mesti ada sisi baiknya dan ada sisi negatifnya. Kemarin saya sama Pak Agus juga ini sudah ke masyarakat, ke dapil saya. Kalau dengan Pak Agus tentu berkaitan dengan telekomunikasi. Kalau dengan PU dengan kaitannya dengan Rumija dan sebagainya. Mendengarkan masyarakat itu sebenarnya sebelum Raperda ini kita munculkan di DPRD. Jadi ini salah satu Raperda inisiatif DPRD Mbak. Oke. Karena saking banyaknya aduan masyarakat yang masuk ke DPRD terkait dengan problem sosial akibat tadi menjamurnya penggelaran kabel fiber optik dan juga tiang tiang untuk membentangkan kabel itu secara
mungkin bisa dikatakan agak tidak terkendali ya. Tidak tertata ya. Karena dengan baik. apa? Di satu wilayah gitu ya, satu rumpun itu bisa 11, bisa 7, bisa 5 dan sebagainya dengan kerutan yang seperti itu ya. Mungkin Mbak Titi juga bisa melihat misalnya di daerah-daerah padat penduduk kayak Melati, Depok, Yang padat yang penduduk padat gitu penduduk ya, aja semakin itu jadi padat masalah tiangnya ya. sosial, betul. Tapi di daerah yang tidak terlalu padat Iya. kayak Prambanan pun ternyata ada masalah sosialnya. Oke. Karena apa? Tiangnya itu berdiri tidak di tanah publik, Oke. tapi ya, dia ya, ya. berdiri di tanah pribadi yang belum ada pengaturan yang Oke, baik sehingga ya. itu menimbulkan persoalan sosial di masyarakat kita. Oke. Lah memang namanya setiap peraturan kalau kaitan dengan teknologi mesti datang terakhir. Karena teknologi itu mesti datang lebih cepat kan namanya Iya, bisnis. iya. Gimana caranya bisnis kok nunggu aturan? Bisnis itu ya biar caranya Iya. Jalan dulu ya, Bu, jalan ya. dulu Nanti kalau ada gitu. permasalahan baru pikir belakangan. Iya betul. Oke. Dan selama itu memang apa ya untuk kemajuan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, saya kira Pemda Kabupaten Sleman selama ini juga sikapnya itu adalah tidak terlalu menyulitkan investasi ya, Oke. sehingga itu bisa tetap berjalan. Namun ternyata kalau dibiarkan liar Iya, begitu saja, iya. itu lama-lama menjadi persoalan sosial Di masyarakat yang ya. awalnya hanya persoalan teknis, tapi kemudian menjadi persoalan sosial bahkan menjadi persoalan hukum. Oke. Contoh Mbak Titi, jadi Mbak Titi misalnya punya rumah, tanah Ya. di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu luasnya 10 meter, Betul. luas depannya. Lah di tengah-tengahnya 10 meter Mbak Titi ini ada rumpun Iya. tiang itu Iya, yang Mbak iya. Titi nggak tahu sopo sing masang, Iya. sopo ini kemana Punya mengadu siapa, dan ya, sebagainya. Lah inilah yang selama ini kita mencari apa ya akar solusinya mungkin ya, Bu, seperti ya. apa, sehingga ketika orang mau membangun tanah dia itu dia tidak lagi bingung, tidak lagi menjadi persoalan hukum karena apa ada yang jual habis itu yang beli itu merasa kapusan Terganggu. karena apa aku beli aku ngerti sih Iya, kok ada kok tiang-tiang ada yang tiang-tiang berdiri ini. gitu ya, Jadi Bu, dia ya? nggak ngelegewo. Pas beli itu orang ngelegewo Iya, bahwa iya. Kasus nih. seperti Dikiranya itu. penipuan seperti itu ya, Iya, Bu, ya. betul, Mbak Oke. Titi. Baik, dan kita juga mengingatkan untuk Anda yang mendengarkan via radio TGFM bisa langsung berinteraksi via WhatsApp ya. Salurkan pertanyaan Anda, tuliskan nama dan juga alamat, kirim ke nomor WhatsApp 085528859070. Oke, Bu Atin sudah cukup panjang nih Pak Agus ya untuk menjabarkan mengenai Raperda ini. Tapi kita ingin tahu dulu dari Pak Agus tentang infrastruktur pasif telekomunikasi ini mencakup apa saja, Pak? Ya, terima kasih Mbak Titi. Jadi mungkin saya sebelumnya menambahkan dari Jih, Bu Atin monggo. dulu. Jadi untuk perda yang mengatur tentang infrastruktur pasif telekomunikasi itu di Kabupaten Sleman, Ya. yang pertama adalah Perda 7 nomor 7 tahun 2015 itu tentang pengendalian telekomunikasi. Oke. Itu sudah kami adakan perubahan menjadi Perda 6 tahun 2018 tentang perubahan dari Perda 7 itu. Ya. Nah, tetapi substansi dari perubahan itu adalah mengatur bagaimana yonasi menara telekomunikasi seluler. Kalau Oke. istilahnya itu menara makrosel, baik itu yang monopol, baik itu yang berkaki 4, berkaki 3 maupun Ada kaki-kakinya ya Pak ya ternyata. Baru tahu ini saya Pak. tiang mikrosel. Oke. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu tiang FO belum menjamur seperti sekarang ini. Jadi instruksi dari pimpinan perubahannya baru sekitar itu karena tiang FO-nya memang belum semasif sekarang ini. Iya, betul. Nah, dari situ Perda maupun Perbub tentang mikrosel itu yang secara menyeluruh itu memang belum ada. Oke. Dan itu juga ternyata bukan hanya di Kabupaten Sleman. Menyeluruh ya Pak ya. Jadi Pak Agus nih kayak ayam gitu, ono kancone gitu ya Bu. Yang saya ketahui itu baik kabupaten kota di Jogja itu belum semua. Karena apa? Karena itu menjadi temuan dari Ombudsman Republik Indonesia. Iya, oke, berarti satu Indonesia ya Pak ya. Aman ya Pak ya. Ya, makanya dari situ kami
mengapresiasi dan menyambut baik tentang penyusunan Perda inisiatif Dewan ini tentang infrastruktur pasif telekomunikasi yang dalam hal ini lebih cenderung mengatur secara umum masalah fiber optik. Walaupun yang menara-menara yang saya sebutkan tadi di awal juga ada di dalam Raperda yang baru ini. Nanti secara lebih detail, secara implementatif, bagaimana SOP-nya pelaksanaan jalan berikutnya akan lebih mudah, baik itu disesuaikan maupun dilaksanakan jika menggunakan nanti diturunkan ke Perbub. Jadi Perda ini memang memuat hal-hal yang sifatnya itu umum. Karena seperti yang disampaikan Bu Atin tadi, teknologi itu perkembangannya pesat sekali. Nanti jangan-jangan malah tiap tahun DPR bikin perda atau eksekutif bikin perda. Makanya perdana ini yang istilahnya yang mencakup lebih luas, lebih luas jangka panjang. Sehingga nanti kalau ada perubahan-perubahan yang detail dan lain sebagainya itu dari perbub yang nanti akan kami turunkan itu yang nanti kita sesuaikan. Nah, menyangkut infrastruktur pasif tadi sudah saya sebutkan, menara, ada menara makrosel, menara yang kaki 4, kaki 3 dan lain sebagainya. Kemudian dari sini fiber optik itu menyangkut tiangnya maupun ductingnya dan lain sebagainya. Intinya adalah yang bukan berkaitan dengan frekuensi dan lain sebagainya. Karena kalau yang berkaitan dengan frekuensi dan lain sebagainya itu nanti ranahnya Komdigi. Beda lagi ya. Komdigi ya. Oke, Bu Atin, kalau tadi Pak Agus juga sudah membicarakan tentang permasalahan-permasalahan gitu ya. Kalau dulu itu ada itu kayak BTS gitu ya Pak Agus ya, yang tiba-tiba ditutup. Udah dibangun nih tinggi nih Bu. Tidak disetujui oleh warga setempat, tidak dipergunakan. Kemudian yang sekarang yang muncul ada yang kecil-kecil gitu ya. Tadi Pak Agus menyampaikan bahwa jangan sampai nih nanti ke belakang timbul masalah lagi. Nah, di Raperda ini apakah nanti akan ada poin-poin antisipatif, Bu? Di ke depan Bu Atin tadi menyebutkan bahwa bisnisnya jalan dulu, peraturannya belakangan gitu. Supaya nanti peraturannya setidaknya sudah memberikan batasan seperti itu. Jadi sebenarnya kita sangat mendorong nanti selain Bupati itu menurunkan menjadi peraturan Bupati juga membangun satu rencana induk ya Pak Agus yang merupakan itu bagian dari rencana induk penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi daerah. Nah, ketika rencana induk ini kita kemarin memang ada diskusi dengan Bapeda ya bahwa RPJMD kita itu belum ngemot ya, belum memuat yang detail yang kita atur di Raperda ini. Tapi saya kira kalau itu menyangkut hal yang menjadi persoalan yang masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Sleman, saya kira nanti Bapeda juga terbuka untuk pembahasan bahasanya mungkin adendum atau RPJMD ya. Sehingga yang rencana induk atau kebijakan teknis standar operasional infrastruktur pasif ini memang tentu kita memberi ruang yang cukup, tidak hanya kepada Kominfo tetapi juga ini kami kemarin itu mengundang dinas teknisnya tidak hanya Kominfo. Jadi karena nanti kalau Kominfo terbatas ya Pak Agus ya, karena jalan-jalan yang di bawah kewenangannya PU itu, maka PU harus ikut terlibat di situ. Di dalam Raperda ini masing-masing kewenangan terkait dengan masing-masing OPD teknis itu sudah dipencar-pencar bahasa Indonesia dipisah-pisah ya Bu ya. Dipisah-pisah mulai dari apa hubungannya infrastruktur pasif ini dengan BKAD. Karena ini ada potensi pendapatan yang kita juga harus kalau kita berani memunculkan potensi pendapatan di Raperda ini, kita juga harus nanti mengubah Raperda tentang PDRD sehingga retribusinya itu akan muncul di Perda yang lainnya. Jadi di sini nanti muncul atau tidak itu akan membawa konsekuensi apakah kita ada punya potensi pendapatan atau tidak. Sebagai sebuah gambaran, memang ini kan bisnis telekomunikasi ini kan bisnis besar ya. Saya tanya Mbak Titi, kalau Mbak Titi keluarga itu sebulan habis berapa? Aduh, ini mau dapat sponsor ya Bu ya?
Misalnya Mbak Ibi berapa, Iya, betul. kuota berapa, Iya. ini berapa. Saya kira itu secara belanja masing-masing keluarga kita itu menyedot tidak sedikit Betul. persentase dari Untuk pendapatan kita telekomunikasi ya Bu ya. untuk telekomunikasi. Jadi saya kira karena ini menyangkut hajat hidup Orang banyak. orang banyak. Jadi saya kira memang nanti salah satu PR-nya Bupati dalam hal ini mungkin nanti diinstruksikan kepada siapa itu adalah rencana induk penyelenggaraan infrastruktur pasif. Karena itu akan membuat apakah kita akan memutuskan tiang utilitas terpadu Oh ya. atau pakai ducting utilitas Oke, terpadu atau apa. Nah, keputusan-keputusan teknis ini kan tentu tidak bisa ditaruh di raperda ini. Ini tugasnya Pak Agus sepertinya Pak Agus ya. Karena gini, kemarin itu kita sempat belajar ke daerah yang lain ya. Dari mereka itu untuk retribusi penggelaran pasif awal ketika mereka menggelar fiber optik itu 10.000 per meter persegi. Oke. Nah, itu kan kalau kita 600 kilo itu sudah jadi potensi pendapatan yang tidak sedikit gitu. Cuman beranikah kita membuat itu? Saya kira mungkin nggak perlu 10.000, mungkin 2.000 atau berapa gitu Pak Agus ya. Yang kalau itu kan di Jakarta kan duit sangat nilainya kecil gitu. Kalau kita kan memang duit ya juga harus tetap Perhitungkan ya, Bu, membuat investasi itu tidak menjadi beban customer lagi gitu. Betul. Karena kan nanti misalnya perusahaan provider di cas itu dia mesti kembalinya ke konsumen kan. Nah ini konsumen kan juga harus tetap dijaga. Pengeluaran konsumen itu tetap harus dijaga. Nah ini saya kira nanti memang penyelarasan infrastruktur pasif telekomunikasi ini juga nanti akan selaras dengan RT RW yang tahun ini rencana tata ruang wilayah yang tahun ini juga lagi di inisiatif Pak Bupati ya untuk menata seluruh kawasan Kabupaten Sleman termasuk di dalamnya adalah infrastruktur pasif ini. Contoh yang mungkin Mbak Titi bisa lihat tuh dari BNN ke pengadilan itu kan inisiatif walaupun mungkin belum panjang ya Pak Agus ya. Tapi itu sudah membangun ducting yang dilakukan oleh DLH. Karena itu anggarannya adalah anggaran taman ya Pak. Jadi bagaimana membuat masa wis taman terus kabeliting selambir. Jadi memang partnya masing-masing ya Bu. Tidak bisa semuanya ke bagian telekomunikasi seperti itu ya. Tergantung peruntukannya seperti apa. Kominfo juga tahun ini 2026 juga menjadwalkan ini ya bagus ya untuk penataan kabel di Jalan Kudian ya Pak Gus ya. Ya itu saya kira upaya-upaya seperti ini memang masalahnya besar. Kalau masalah besar itu tidak mungkin kita itu langsung abrak-adabrak rampung, nggak mungkin. Iya betul. Kemarin itu diceritani sama PU-nya DKI itu ya. Berapa tahun DKI Jakarta kira-kira menyelesaikan ducting itu juga ideal seperti kota-kota di Eropa. 300 tahun Mbak Titi. Iya. Pak Agus kira-kira Sleman berapa tahun Pak Agus? Spill aja Pak Agus, Jakarta 300 lah. Ada angka nggak kira-kira di Sleman? Ya nggak sampai 300 lah. Alhamdulillah. Lebih kecil. Nah, betul itu dia. Agak ayam ya Pak ya. Dulu kita punya ini Mbak Titi, punya salah satu kita belajar waktu itu membangun raperda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Waktu itu kebetulan inisiatif DPR juga. Kita menyatakan ketika itu agak terlalu idealis. Kita hapuskan TPA. Jadi di raperda itu sama sekali nggak ada TPA. Sebenarnya itu keberatan tuh. Waktu itu PDT sangat keberatan gitu. Tetapi ketika kita kemudian bisa membuat negosiasi tengah antara ini target kita yang tinggi itu, kemudian kita akan mencapai secara bertahap sekian dan alhamdulillah ya walaupun belum selesai seluruhnya persoalan sampah di Kabupaten Sleman relatif tidak ngebum gitu ya. Tidak yang sampai kita nggak siap sama sekali tidak gitu ya. Karena seperti itu dan saya kira persoalan telekomunikasi ini pasif telekomunikasi ini juga mirip dengan sampah. Karena ada katanya ini saya nggak tahu nanti Mas Agus bisa cross check. Katanya tuh kabel-kabel itu juga 60% itu adalah sudah waste, sudah sampah gitu. Karena sudah tidak dipakai. Tapi secara teknologi nggak bisa ngetahui. Oh ini nggak tahu. Nanti Mas Agus bisa ceritakan. Nanti pembora gitu. Beda kalau listrik ya Mas Agus ya. Beda dengan listrik. Lah ini kan misalnya kita orang ini apa hubungannya dengan pariwisata? Saya selalu bilang gini,
ada hubungannya dengan pariwisata. Iya. Mosok kita selfie gini ya Mbak ya? Betul, foto-foto Gurine, aduh kabel. Tapi kabel. ada penghapus AI kok Bu Oh sekarang. gitu ya. Yang bisa dipakai ya Pak Agus ya. Wah itu teknologi lagi tuh Iya, ya. teknologi lagi. Ini kita sudah Masya sudah Allah. kemana-mana nih, Bu Atin sudah bawa sampah juga nih ternyata ya. Tapi nanti kita akan urai satu persatu ya Bu ya. Kita akan break dulu Pak Agus. Mohon sabar, nanti akan ada tadi 60%-nya itu kabel-kabel udah tidak terpakai seperti itu. Apakah itu termasuk sampah atau enggak? Nanti kita akan cross check ke Pak Agus ya. Kita break dulu. Untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung kirimkan via WhatsApp ke 0855 285 9070. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Baik, Anda masih menyimak podcast Dialog Dewan. Kali ini bersama saya Titi Sekar, masih disiarkan langsung dari Smart Room DPRD Kabupaten Sleman melalui 90.7 UTA Alfa Mediari Hits tanpa henti dan juga dirilai oleh Radio Konco Tani AM. Masih membahas mengenai Raperda tentang penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi yang ada di Kabupaten Sleman. Bersama dengan narasumber Ibu Haja Sumaryatin SSMA dan juga Ketua Tim Kerja Pengendalian Telekomunikasi Agus Hermawan Eskom. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung via WhatsApp ke 0855 285 9070. Masih terbuka yang ingin bergabung, silahkan tuliskan nama dan juga alamat. Pak Agus, kita akan membahas mengenai pertanyaan yang sudah masuk. Tadi Bu Atin sudah cukup banyak ya memberikan penjabaran versi legislatif gitu ya Pak ya. Kita akan menggali dari yang langsung terjun di lapangan nih Pak. Ada pertanyaan tadi mungkin langsung menanggapi tentang apa karena sudah membahas kabel, kemudian membahas tiang-tiang. Dan WhatsApp dari Ibu Ratna yang ada di Condong Catur Depok Sleman. Pak, langsung Pak, ini berarti Pak Agus nih ya. Pak, nah ini saya baca Pak, kalau kabel sudah semrawut sekali di tiang-tiang, bahkan ada yang ngelewer sampai hampir menyentuh aspal dan sangat membahayakan pengendara motor, apakah bisa lapor? Kalau lapor ke siapa? Terus kalau misalnya warga membenahi sendiri, apakah ini bisa kena sanksi hukum? Monggo silakan Pak Agus. Terima kasih Mbak Bu Ratna, Titi. ya ini dari Terima kasih Bu Condong Catur. Ratna. Yang pertama, kalau lapor, ini saya kasih nomor teleponnya dulu ya. Waduh, langsung kasih nomor telepon. Ini ke Dinas Kominfo. Kalau ke Dinas Kominfo nomornya 868405 0274 868405 ekstensi 7000. Oke, jadi ke Kominfo ya Pak Oke, ya ke lapornya. Kominfo. Oke. Itu nanti akan ke seksi kami, ke pengendalian telekomunikasi. Oke. Atau kalau melalui WA itu bisa melalui 085 117 511 791. Oke. Itu Bapak Ibu warga bisa Memberikan aduan fotonya, ya. Oke, foto. kemudian Lokasi, share lokasinya kan J, sekarang J. gampang sekali lewat Google Ya, itu share ya, lokasinya ya. ada di mana. Kemudian kontak person. Kontak person itu berarti Oke, kan yang lapor, pelapor ya, yang Pak, lapor. ya, Itu oke. mau kabelnya ngelewer atau tiangnya minta dipindah, tiangnya misalnya ada kemana ada bangunan baru gitu ada. Warga kemudian lapor ke kami bahwa ini rumputnya menutupi toko kami, toko yang baru dibuat. Iya, Makanya iya. kami berkoordinasi dengan provider. Nah, nanti langkahnya adalah setelah ada laporan itu, ada share log, kemudian ada fotonya, tim teknis dari Dinas Kominfo akan ke lokasi ngecek awal itu di situ ada kabelnya siapa, kemudian tiangnya ada berapa. Nah, kami kan ada grupnya provider-provider. Nanti akan kami sampaikan ke sana. Biasanya itu dalam 1-2 hari nanti akan ada tindak lanjut dari tim teknis provider. Sebaiknya seperti itu, jangan motong-motong sendiri. Ya. Providernya siapa nih Pak Agus, tinggal gitu ya di Iya, grup ya Pak ya. Oke, jadi jangan potong-potong sendiri karena berbahaya juga ya. Kita tidak Iya, tahu apakah betul, itu ada iya. tegangan listriknya atau tidak, atau memang tadi Bu Atin bilang 60% itu sudah sampah, kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya kabelnya itu bahasa Jawa itu ngelewer, memotong jalan, kemudian secara keselamatan warga, pengendara dan sebagainya itu sangat berbahaya, ya dipotong saja nggak apa-apa. Oh gitu, oh ya dipotong saja gitu. Tapi Nanti memang langsung lapor ke kami. Oh ya, Kominfo ya, atas saran Pak Agus gitu. Karena
karena kemarin ada yang seperti itu, jadi sangat membahayakan. Iya kan? iya iya iya. Kan Oke harus oke. ada ini ya Pak ya, tindakan cepat ya Pak. Iya. Karena memang kalau masyarakat itu kan maunya cepat Pak, Iya. karena mereka kan berhubungan langsung dengan apa kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Iya, Kalau harus nunggu dinas, nah biasanya Betul. kalau nunggu dinas laporan dulu nanti dicatat dulu Pak, nanti tunggu ini Enggak, baru nanti tim ini tim gitu. tim kami segera ke Oke, lapangan. iya. Kalau memang seperti tadi apa namanya melintang di jalan dan membahayakan Boso Jawa itu sonjiret Iya, gitu. Itu pasti kami potong. Langsung ya Pak ya, oke deh. Jadi Karena nanti menyangkut keselamatan Keselamatan. jiwa. iya betul Iya. keselamatan. Jadi langsung saja kalau orang zaman now sih langsung ke WhatsApp ya. Kalau telepon kabel kayaknya sudah Tadi jarang ya sudah Pak ya. saya sampaikan juga. Ya sudah ya. Nanti ada di nomor 0851175117191 itu dia ya. Semoga saja Bu Ratna sempat mencatat ya. Jadi kalau ada laporan-laporan nanti bisa langsung ke situ ya. Nama. Nah ini biasanya Pak. Nanti kalau lapor biasanya diceng Pak sama ini providernya. Oh gara-gara ibu ini nih lapor kayak gitu. Adakah Enggak. Enggak ya? Justru kan provider tidak setiap saat juga mereka. Biasanya kalau ada sana ya, laporan oke. apa namanya klien, di sini kok ada gangguan baru. Tapi kalau yang misalnya masih semrawut tapi koneksinya masih bagus, mereka nggak ngecek juga. Nggak apa-apa itu. Oke, nggak apa-apa ya. Pak Agus tentang apa tadi yang sudah dijabarkan oleh Bu Atin ya, optimisme dari apa namanya dinas sendiri untuk Perda ini untuk bisa segera diwujudkan kemudian nanti turun ke Perbub ya Bu ya. Itu optimismenya seberapa besar Pak? Ya, kalau saya pribadi atau kami di Dinas Kominfo sangat optimis. Yang penting nanti perdanya itu sudah disahkan. Tapi ini nanti kan ini bukan tugasnya Kominfo saja. Betul. Ini punyanya Pemda. Secara teknis dinas yang terkait adalah Dinas Kominfo, kemudian dari DLH, dari Tata Ruang, dari PU, dari perizinan dan juga pendukungnya adalah nanti Bapeda juga dengan BKAD karena nanti di Perbub itu pasti penjabarannya membutuhkan anggaran. Iya. Keroyokan juga ya pada akhirnya ya Bu ya. Ya, seperti itu. Iya, larinya Optimis, sama sangat iya, optimis. oke. Kira-kira Duduk bareng itu nanti. dinas itu barengnya bareng. berapa lama lagi Bu ini kira-kira Raperda ini akan menjadi Perda? Kalau dari Bamus itu ngasih tenggat waktu ke kami itu laporan ke paripurna tanggal 28 April. Oke, sebentar lagi nih. Iya, tapi kami masih terus proses ini karena kemarin juga diskusi dengan lintas OPD teknis dan alhamdulillah responnya sangat bagus. Kami juga sudah mendapatkan masukan-masukan secara tertulis juga dari beberapa dinas teknis. Ini saya kira tradisi baik ya. Jadi kita membuat aturan-aturan itu ada dialektikanya gitu sehingga tidak berujur bahasanya Indonesia pokoknya. Apa ya Bu, terusan gitu ya Bu ya, bablas gitu ya Bu. Jadi ada dialog lah antara kita di eksekutif dan legislatif terkait dengan realitas yang ada di masyarakat ini, termasuk saya kira potensi kita untuk justru mendapatkan pendapatan dari penataan ini. Iya. Tentu itu tidak akan menutup biaya yang kita keluarkan untuk infrastruktur, itu pasti tidak akan. Tetapi paling tidak Pemda itu juga ada karena ada perputaran ekonomi di situ, Pemda juga mendapatkan haknya gitu ya. Masukan ya. Karena apa? Mungkin kalau dihitung bahwa telekomunikasi ini 20 atau 10 atau 20% dari pendapatan masing-masing keluarga itu udah gede sekali. Mungkin lebih tinggi dari konsumsi makanan. Ya. Karena bisa juga dipakai untuk menghasilkan uang juga Iya ya Bu betul, ya. kan sekarang di Sleman ini salah satu yang sangat berkembang. Anak-anak muda kita itu dapat pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya pekerjaan bagus ya. Kerja-kerja remote dari Amerika, dari Singapura, kerja tetap di Sleman, gajinya dolar. Saya kira kalau infrastruktur telekomunikasinya nggak mendukung ya mereka kasihan ya Pak Agus ya. Mendukung nggak Pak? Insya Allah mendukung. Oke deh. Jadi saya kira itu bagian dari membuat infrastruktur pasif telekomunikasi itu bagian pengungkit kesejahteraan masyarakat. Betul. Nah kalau kita hanya melihat dari sisi POV-nya itu problemnya nggak akan habis-habis. Tapi kalau dari dilihat dari sisi peluangnya, nah itu akan banyak sih sebenarnya yang bisa digali dari situ ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan nih Pak. Ini adalah ke Pak Agus karena memang ini adalah
yang ada di lapangan ini dari Doni yang ada di Gamping, Pak. Kalau ada petugas yang main pasang tiang atau gali lubang di depan rumah warga tanpa izin atau klonoan yang jelas niki pripun urusane nggih, merusak pemandangan itu juga bikin trotoar jadi rusak. Bagaimana perlindungan bagi kami pemilik lahan agar provider tidak asal pasang di area pribadi atau fasilitas umum tanpa koordinasi? Ya, sebenarnya gini, kalau secara prosedur perizinannya itu yang untuk tiang fiber optik maupun penggelaran kabel fiber optik itu yang pertama kali itu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kominfo. Oke. Jadi kalau warga melihat atau mungkin ada yang main pasang di depan miliknya gitu rumahnya ya. dia dan Oke. lain sebagainya dan dirasa itu mengganggu, tolong ditanyakan dulu apakah gitu. ada rekomendasi dari Dinas Kominfo, kemudian juga rekomendasi Rumija dari Dinas PU. Oke. Kalau dua itu sudah ada, artinya memang itu sudah melalui prosedur yang benar. Tetapi kalau tidak ada, ya bisalah warga Melaporkan ya, Pak, ya? melaporkan ke kami. Oke. Kemudian nanti kami akan ada tim ke lapangan lagi, tindakan-tindakan yang berkaitan teknis dengan itu. Bentuk rekomendasinya seperti apa, Pak? Apakah ada surat? Surat, gitu? nggih. Oh, Surat Jadi resmi. mereka harus menunjukkan Harus bisa menunjukkan itu. fisik atau sekedar foto aja gitu? Foto aja nggak Oh, apa-apa. foto aja nggak apa-apa ya. Iya. Oke. Jadi Kan bentuk rekomendasinya juga karena sudah tanda tangan elektronik juga bentuknya cuma PDF. Kami tidak mengeluarkan yang oh fisik. iya, oke. Efisiensi. Digital kayak gitu ya, Bu ya. Sebenarnya efisiensi dan digitalize itu Paperless. memudahkan gitu ya, karena tinggal menunjukkan. Tapi untuk hal-hal yang orang jahil juga ada, Pak. Jadi semoga saja nanti bisa diantisipasi hal-hal seperti itu ya. Oke, untuk ke depan Pak Agus mengenai Raperda ini, apakah ada sesuatu yang sulit yang cukup alot yang dikomunikasikan dengan pihak legislatif? Saya rasa kalau dari pihak eksekutif ke legislatif, baik dari pimpinan maupun dari teknis dari kami yang di level teknis, oke-oke aja ya, fine-fine aja saja. ya. Tetapi nanti memang di sisi implementasi itu kan ini ada beberapa hal yang wajib ducting. Ya. Barangkali itu bahasa itu lebih wajib ducting bagi yang sudah ada ductingnya. Karena ducting itu kan mahal sekali dan itu tidak bisa semua kita ducting. Mungkin di wajah-wajah kota di pusat-pusat kota itu masih bisa ducting. Tapi kalau ke kampung-kampung, ke jalan-jalan yang kecil-kecil dan lain sebagainya, saya rasa tidak ducting, tapi nanti didorong kepada tiang bersama. Oke. Jadi lebih pada masalah-masalah teknis sebenarnya ya, Bu. Ini tugasnya Pak Agus ya untuk Iya, bisa di kami melihat. nanti teknis. Karena tadi Bu Atin juga pesen nih, Pak. Kalau buat selfie nanti ada gelantungan kayak gitu, jadi nggak asik gitu ya. Ini kan ada beberapa pasal yang di Perda ini masih masih spesifik banget. Nah, itu nanti bisa ada yang juga lebih umum lagi. Oke. Ada tambahan Bu Atin tentang Saya kira catatan yang harus kita dilakukan terima dinas? kasih ya ke teman-teman OPD Teknis karena masukannya sangat konstruktif dan membuat ibaratnya kita pengen aturan itu benar-benar bisa diimplementasikan gitu ya. Jadi dan alhamdulillah ini mudah-mudahan nanti setelah mungkin 1, 2 atau 3 kali pertemuan lagi dengan teman-teman OPD Teknis ini sudah bisa kita sepakati ya Pak Agus. Terima kasih juga nih teman-teman Kominfo termasuk yang paling awal memberikan masukan tertulis kepada kami ya, sehingga sebagai dokumen hukum masukan tertulis itu kan akan membantu kami di DPR untuk lebih menyempurnakan Raperda ini agar tidak melenceng dari selama ini teknisnya oleh teman-teman Kominfo gitu kan. Kami juga ada keterbatasan ya, namanya kita di DPR itu kadang melihat itu terlalu makro gitu ya, sehingga itu yang perlu disatukan antara kami punya idealisme seperti ini kemudian bertemu dengan teman-teman OPD Teknis yang dia sudah jauh lebih berpengalaman di dalam menata itu, dan juga memberikan kepastian hukum juga ke teman-teman OPD Teknis bahwa mereka tidak lagi bingung untuk bertindak ketika sudah ada perda yang menaunginya. Ini penting kepastian hukum karena supaya kepastian hukum itu membuat setiap tindakan baik Kominfo, PU dan DLH dan segalanya itu bisa memiliki legitimasi hukumnya gitu. Saya kira itu Mbak Titi, dan mudah-mudahan ini
Karena dimunculkan dari banyaknya aduan, mudah-mudahan bisa menjawab berbagai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat terkait isu ini. Oke. Infrastruktur pasif telekomunikasi. Oke, berarti sudah memberikan mudah-mudahan. Pak Agus dari Kominfo sendiri seperti apa nih untuk nanti ketika perda ini sudah disahkan, kemudian nanti juga sudah mendapatkan turunan ke perbubnya untuk pelaksanaannya, harapannya seperti apa? Ya mudah-mudahan nanti hasil akhir dari perda maupun perbub ini setelah nanti kita jalankan, walaupun ini tentunya tidak instan ya, ini pasti nanti jangka panjang. Itu dari si estetika, tata ruang dan lain sebagainya, Sleman menjadi lebih baik lagi, bisa mendukung ke pariwisata, kemudian dari yang lain tadi bisa dari situ nanti bisa pertumbuhan ekonomi juga bisa lebih bagus Mengikuti lagi. ya, mewujudkan Sleman Smart City semakin real ya Bu ya. Oke. Dukungan untuk anak-anak muda biar mereka bisnis digitalnya itu tidak lagi terkendala oleh kuota dan sinyal. Betul, tidak ada kuota dan sinyal, dan semoga saja nanti sinyal-sinyal semakin menjurus ke pelosok-pelosok ya Pak ya, yang ada di Sleman ini supaya tidak harus cari sinyal gitu. Pastinya. Oke, pastinya ini tugasnya dari Pak Agus dan teman-teman nih ya. Oke, baik, terima kasih Bu Atin untuk podcast Dialog Dewan kali ini. Semoga saja nanti raperda ini cepat menghasilkan perda yang segera diturunkan menjadi peraturan Bupati. Semoga langsung diimplementasikan oleh Pak Agus dan teman-teman untuk membuat Sleman ini semakin nyaman dalam beraktivitas gitu ya, terutama masalah telekomunikasi. Dan demikian podcast Dialog Dewan kali ini bersama dengan Haja Sumaryatin SOSMA dan juga Ketua Tim Kerja Pengendalian Telekomunikasi Bapak Agus Hermawan Eskom. Dan demikian tim pamit, semoga saja ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Atin. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Pak Agus. Cepat ya. Selamat Bu, aku rawato. Ya, Bu Atin sudah menahan. Mudah-mudahan Bu Atin tidak bantu. Aku mudah-mudahan nggak bantu. Ya. Pak Kadis berarti yang ini dikirim jadi Sudah. sudah.